Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak bapak yang bapak sayangin, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, Allah menjaga diri kita beserta keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini pembelajaran kita tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu artinya belajar. Belajar apa? Dalam agama Islam itu belajar itu diwajibkan bagi kita agar kita mengetahui isi kandungan ataupun ajaran-ajaran agama kita, agama Islam. Dia menuntut ilmu itu diwajibkan kepada orang-orang muslim yang beragama Islam, mulai dia kecil sudah belajar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata bahwasanya belajarlah dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya adalah kita belajar mulai dari kecil sampai kita mati. Belajar itu tidak ada hentinya. Jadi janganlah bosan untuk belajar, karena belajar itu merupakan ibadah, merupakan kewajiban bagi kita semua, yaitu umat Islam. Di dalam hadis ada bapak tulis di bawah tulis. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Sekali lagi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Artinya adalah menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Jadi bagi orang yang tidak menuntut ilmu, maka dia akan berdosa. Karena wajib itu adalah jika kita tinggalkan kita berdosa, kalau kita laksanakan berpahala. Ini kita laki-laki, perempuan itu wajib untuk menuntut ilmu. Jadi bagaimana kalau orang gila? Orang gila tidak wajib karena dia tidak memiliki akal. Kita orang yang sehat, kita yang memiliki akal, kita wajib untuk menuntut ilmu. Apa sih ilmu itu? Ilmu adalah pengetahuan tentang Allah itu ilmu, pengetahuan tentang ibadah itu ilmu, pengetahuan tentang maksiat hati, kemudian kewajiban hati itu merupakan ilmu, yaitu pengetahuan. Bagaimana kita bisa berwudu? Dengan cara pertama kita cuci muka, pertama kita niat mencuci muka, cuci tangan. Itulah adalah ilmu yang dikatakan ilmu, pengetahuan kita. Kita tahu tata cara berwudu, kita tahu tata cara sholat, kita tahu tata cara untuk menutup aurat kita. Itu merupakan ilmu. Jadi ilmu itu di dalam agama Islam ada hukum mempelajarinya. Kita belajar agama kita itu memiliki tingkatan-tingkatan hukum. Pertama apa? Hukum fardu ain. Fardu ain itu artinya adalah wajib bagi diri sendiri, individu. Contohnya diri bapak. Ini fardu ain namanya. Diri bapak sendiri wajib untuk menuntut ilmu. Contohnya juga menuntut ilmu kewajiban bagi kalian, pribadi kalian sendiri itu wajib bagi diri kita sendiri. Kalau tidak kita belajar, kita akan berdosa. Apa contohnya ilmu yang wajib itu? Yaitu ilmu tauhid, ilmu tentang kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah dengan cara mempelajari kitab-kitab para ulama yang telah dibukukan oleh mereka. Kemudian apa? Kita mengetahui Allah juga dari Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengkabarkan bahwasanya Allah adalah Tuhan semesta alam. Di Al-Quran juga ada terbukti bahwasanya Allah adalah
Tuhan semesta alam. Jadi patutlah kita harus mengetahui mengenal Allah agar kita diakui dan kita betul-betul beriman kepada Allah. Itulah artinya rukun iman yang pertama apa? Yakin adanya Allah. Itu dengan cara mempelajarinya, ya. Jangan kita pelajari sendiri, tidak bisa, karena ilmu ketuhanan ini harus ada membimbing. Karena setan itu selalu bisik-bisikan hati kita supaya kita tersesat. Kita nggak kenal sama Tuhan kita, setan itu bangga. Kenapa? Karena ketika kita nggak kenal sama Tuhan kita ketika beribadah, ibadah kita tidak sah. Kenapa? Karena kita beribadah tapi nggak tahu siapa yang kita ibadahi, siapa yang kita sembah. Akhirnya kita pun nggak tahu akhirnya apa, setan tertawa melihat kita. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Tuhan kita. Jadi mempelajari ilmu ketuhanan itu wajib bagi diri sendiri, ya. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad. Itu harus kita pelajarin bagaimana sifat-sifat Allah. Yang sifat 20 kan wujud, tidak, bakul. Ini udah dipelajari lah di waktu kelas sebelum SMK kan. Kemudian apa? Ilmu ibadah. Ilmu ibadah itu adalah ilmu tentang kita beribadah kepada Allah. Contohnya apa? Kita sholat. Nah, sholat itu wajib hukumnya kan, maka mempelajarinya juga wajib. Nah, sebelum sholat kita ada namanya berwudu, mandi wajib. Nah, itu wajib dilaksanakan. Wajib hukum mempelajarinya, wajib hukum melaksanakannya. Nah, maka kita wajib untuk mempelajari hal ini. Kemudian apa lagi? Ilmu kewajiban anggota tubuh. Maksudnya apa? Kita tahu apa kelakuan dosa yang harus ditinggalkan. Contohnya mencuri itu kan berdosa. Nah, hati kita tahu tuh mencuri itu adalah berdosa. Nah, itu ilmu pengetahuan. Contohnya apa? Kita menolong orang tua, kita menolong guru, kita bersedekah. Nah, itu kebaikan. Nah, kita tahu kan itu kebaikan, itu adalah namanya ilmu. Itu harus kita pelajari. Karena kalau nggak kita pelajari, nanti sehari-hari kita akan berdosa. Satu lagi nih, hukum yang sering orang ditinggalkan apa? Menutup aurat. Menutup aurat itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Aurat wanita seluruh anggota tubuhnya kecuali muka, wajah ini, dan dua telapak tangan. Kalaulah nampak kakinya, kalau tidak berjilbab, maka dia katakan berdosa. Kenapa? Karena dia membuka aurat dia. Ya, kalau laki-laki apa? Dari pusat sampai ke lutut. Jadi kalau ada laki-laki dia pakai celana pomol tapi lututnya, ya nggak masalah. Tapi kurang sopan dikatakan orang. Kemudian namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya wajibnya itu hanya perwakilan aja. Jadi contohnya ada kita di satu lokal ini 40 orang. Bapak mempelajari ilmu itu, contoh ilmu kedokteran, ya udah kalian itu tidak ada dosa. Berarti kita terbebas dari dosa jika ada satu orang yang mempelajari ilmu tersebut. Contohnya mawaris lagi. Mawaris itu adalah ilmu tentang kewarisan. Contohnya anak laki-laki dapat sekian, anak perempuan dapat sekian, yang dari harta peninggalan orang tuanya, itu namanya harta warisan. Ya kan? Mungkin insya Allah kita semua dapat harta warisan. Kemudian tajwid. Tajwid itu artinya ilmu mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Bagaimana cara membaca Al-Quran baik? Ya dengan cara belajar. Kita harus belajar di hadapan guru. Nah, kita tahu hukum-hukum mempelajarinya, hukum bacaan, tajwid, ikhfa gitu. Nah, Bapak semalam dengar dari kawan yang Bapak suruh merekam audio kan ketika membaca Al-Quran. Nah, itu butuh perbaikan lagi. Tapi Bapak sedihnya hanya sebagian, paling 2 orang, 3 orang yang mengirim. Yang lainnya nggak tahu Bapak kemana. Janganlah begitu. Kita walaupun kita dalam keadaan corona ini, kita harus giat belajar. Kenapa? Karena ilmu itu adalah kewajiban kita. Kita seorang muslim wajib untuk menuntut ilmu. Ya, jangan malas-malas. Kalau kita malas, kita harus menahankan pedihnya kebodohan. Kalau kita bodoh, berarti kita tidak tahu. Kalau nggak tahu, maka kita akan terjebak. Contohnya begini, kita
tidak tahu jalan itu adalah lubang. Ketika kita lewat terus, maka kita akan masuk lubang. Tapi ketika kita belajar, kita mengetahui adanya lubang depan kita ketika berjalan, kita akan menghindar. Itu namanya pengetahuan, sehingga kita selamat. Begitu juga dengan ilmu agama ini. Kalau kita mau selamat di akhirat, dari neraka, kita harus mempelajari ilmu agama kita, ilmu yang indah, tentang ibadah, tentang ketuhanan, tentang ibadah, muamalah. Mungkin kalau hari ini semua pelajari tidak akan cukup, maka belajar itu dari kecil sampai mati ya. Walaupun nanti kita telah tamat SMK, walaupun kita telah menikah, kita tetap harus belajar ilmu agama. Belajar itu bukan di sekolah aja, belajar itu bisa dengan cara mendengarkan ceramah ustaz di TV, mendengarkan ceramah ustaz di masjid, sholat berjamaah, kemudian ada tausiah, itu kan belajar juga. Kemudian ketika kita ini anak TSM kan anak bengkel. Ketika kalian itu memperbaiki kereta orang, kalian itu bisa mengajak bicara tentang agama. Apalagi ketika ustadz yang memperbaiki kereta yang di bengkel kalian, kalian ajaklah diskusi tentang agama. Cocok itu. Apalagi tentang AP, dia memang sekretaris. Sekretaris pun yang sopan lah, jangan yang ketat-ketat begini kan. Jadi di mana aja bisa kita belajar, di rumah, di luar, ketika kerja. Manfaatkanlah waktu itu ya, jangan sampai kita mensia-siakannya. Mungkin sampai sini aja, bisa kita lanjutkan lagi. Maka akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.